Yang hitungan masih paham toh? Iya Mbak Ana, maaf ini nggak bisa dibetulin, kayaknya dari internetnya sini deh yang bermasalah. Maaf ya. Gimana, ada yang mau ditanyakan nggak dari yang materi sudah kita pelajarin kemarin? Kalau modul 6 ini tentang pengawasan produksi. Jadi kemarin masih ingat kan, pengawasan produksi ini penting. Pokoknya intinya semua dari modul 1 ya. Kalau modul 1 nya paham, insya Allah modul-modul lain tinggal jalan. Nah sekarang pengertian dan jenis pengawasan produksi. Kemarin kan kalau kita berproduksi kan pengennya pokoknya harus efektif dan efisien, terus juga biaya yang dikeluarkan serendah mungkin. Nah, kalau pengawasan produksi itu kegiatan untuk mengkoordinasi aktivitas pengerjaan atau pengolahan agar waktu penyelesaian telah ditentukan terlebih dahulu dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Jadi ini bagian ngawasin apakah proses produksi yang dilaksanakan perusahaan itu sudah sesuai prosedur apa belum, apakah materi bahan-bahannya itu sudah pas atau belum. Nah itu perlu diawasin, karena jangan sampai andai kata ada kesalahan di salah satu prosesnya nanti akan menunda semua, jadi hasil produknya nanti akan tertunda, dan kalau sudah tertunda semua otomatis pesanannya dari konsumen kita nggak akan bisa dipenuhi tepat waktu. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa memenuhi tepat waktu, kan konsumen nanti juga jadinya ngomel-ngomel atau nanti kedepannya nggak bakalan mau pesan ke kita lagi. Apalagi kalau misalnya kita memproduksi barang yang nanti akan digunakan perusahaan lain untuk memproduksi barang lain. Nah itu kan kalau kitanya terlambat, nanti perusahaan lain otomatis bikinnya juga terlambat. Itu sangat mengganggu sekali. Jadi perlu dilakukan pengawasan produksi. Nah, di sini keuntungan yang bisa didapat kalau kita melakukan pengawasan produksi. Oh ya, suara saya bisa dengar nggak? Maksudnya, walaupun masih kresek-kresek, bisa dengar nggak? Halo? Halo? Oh ya sudah, oke. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung bertanya ya. Nah, keuntungannya ini membantu tercapainya operasi produksi yang efisien. Jadi efektif sama efisien itu penting ya, jangan lupa. Terus membantu merencanakan prosedur pengerjaan. Jadi di tahap awal perencanaan itu juga bisa membantu. Kalau kita melakukan pengawasan produksi, otomatis kita tahu misalnya ketika kita mengawasi di dalam proses produksi itu mungkin ada hal-hal yang harusnya bisa dihilangkan, maksudnya dipotong supaya menjadi lebih efektif dan efisien. Nah itu kan bisa kita laporkan ke bagian perencanaan supaya nanti untuk kedepannya misalnya perencanaan proses produksi bisa ada yang dirubah. Nah, itu salah satu keuntungannya ketika kita melakukan pengawasan produksi. Terus menjaga agar tersedia pekerjaan yang dibutuhkan pada titik minimum, jadi pekerjaan yang dilakukan bisa terus dilaksanakan. Apalagi kalau misalnya kita pakai proses produksi terus menerus. Masih ingat kan bedanya proses produksi terus menerus dan terputus-putus? Apa bedanya? Proses produksi terus menerus dan terputus-putus, bedanya apa? Masih ingat? Halo? Masih ingat bedanya proses produksi terus menerus dan terputus-putus?
Yang berdasarkan pesanan yang mana Mbak Elpa? Jadi yang satu berdasarkan pasar, memenuhi permintaan pasar, sama yang satu berdasarkan pesanan. Jangan lupa ya. Terus ini sudah. Nah, sekarang jenis-jenis pengawasan produksi. Yang pertama order control, yaitu pengawasan produksi yang bertujuan agar produk yang diproduksi perusahaan sesuai dengan order yang masuk. Nah, kalau order control, order itu kan berarti pesanan. Berarti ini untuk proses produksi yang terputus-putus. Jadi pengawasan yang dilakukan ya cuman ketika kita memproduksi produk. Tapi andai kata kalau misalnya kita nggak dapat pesanan dari pelanggan, kan berarti nggak ada yang diproduksi, ya berarti kita nggak melakukan pengawasan. Jadi order control ini pengawasan yang dilaksanakan ketika ada pesanan yang masuk ke perusahaan. Jadi karena ada pesanan yang masuk, otomatis kita memproduksi barang. Nah, kalau kita memproduksi barang, perlu dilakukan pengawasan. Itu yang pertama, order control. Terus iya Mbak, terus langkah-langkah order control yaitu menerima pesanan, loading dan scheduling, menjamin tersedianya bahan, perintah pengerjaan, pengiriman perintah, material, follow up dan estimating. Jadi ini langkah-langkahnya, mulai dari awal menerima pesanan sampai membuat schedule untuk melakukan produksi, terus bahannya harus tersedia. Itu nanti bisa hampir sama sebenarnya kalau untuk yang pengawasan lain, tapi ini kan karena berdasarkan pesanan order control, jadi ya awalnya dari menerima pesanan. Terus kalau yang kedua yaitu flow control, pengawasan produksi yang dititik beratkan pada arus dari proses produksi sehingga menjamin kelancaran proses pengerjaan produk. Jadi ini arusnya. Jadi kan kayak misalnya kalau kita memproduksi barang, mungkin pertama dari mesin A, terus setelah itu lanjut ke mesin B, lanjut ke mesin C, sampai akhirnya jadi barang jadi. Nah, itu yang diawasin itu arusnya, itu tadi perpindahan antara mesin satu ke mesin lain, itu flow control. Jadi flow itu kan arusnya, prosesnya, jadi yang dilihat dari situ tadi perpindahan-pindahannya. Nah, ini biasanya di